Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Udah makan siang? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang nggak masuk? Lazuardi. Kenapa Lazuardi? Sakit. Terus? Siapa? Floren. Kenapa Floren? Sakit. Terus? Sausan kenapa? Sakit. Terus ada lagi? Giska. Naura ya? Naura nggak masuk ya? Naura sakit. Oke. Kita doakan teman-teman kalian yang lagi kurang sehat, biar diberikan kesehatan, biar bisa kumpul lagi sama kita untuk belajar kembali. Udah siap belajar hari ini? Ih, kurang kompak. Siap belajar hari ini? Nah, gitu dong. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ngajak kalian untuk meditasi sebentar. Meditasi ini bertujuan untuk membuat perasaan kalian jauh lebih tenang, bebaskan tekanan yang ada dalam otak kalian. Itu artinya nanti kalian akan siap mengikuti pelajaran hari ini. Siap? Siap. Kalau siap, kalian bisa posisikan tempat duduk kalian. Oke. Posisikan senyaman mungkin. Posisikan senyaman mungkin. Musiknya nggak nyala. Nggak apa, kita nggak usah pakai musik. Relax, udah duduknya nyaman? Nyaman. Kalau udah, kalian bisa letakkan kedua tangan kalian di atas paha. Nah, santai aja duduknya, nggak usah tegang. Tapi jangan bungkuk ya. Jangan bungkuk, Talita, yang benar duduknya. Nah, oke. Kalian bisa pejamkan mata kalian. Tutup mata semua sekarang, biar fokus. Tutup mata. Relax. Kalian atur nafas seperti biasa. Rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Kalian rasakan kaki yang berpijak pada lantai. Kalian rasakan abdomen yang turun naik ketika kalian bernafas. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari hidung. Relax, relax, dan relax. Oke. Sekarang kalian bisa atur nafas kalian lebih dalam lagi. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Sekali lagi tarik nafas yang dalam dan keluarkan. Sekarang kalian bisa posisikan tangan kalian menyilang, letakkan di pundak. Letakkan secara menyilang, letakkan di pundak. Nah, tepuk sebelah pundak kalian. Kalian katakan dalam hati, saya hebat, saya bisa, dan saya mampu. Ulangi sekali lagi. Saya hebat, saya bisa, dan saya mampu. Kata-kata inilah yang nantinya akan menjadi motivasi kalian, ketika kalian lagi malas belajar, ketika kalian banyak masalah, ketika kalian gak mood ke sekolah. Itu kata-kata yang harus membekas dalam diri kalian. Saya hebat, saya bisa, dan saya mampu. Terakhir, tarik nafas yang dalam dan keluarkan lagi. Oke, sekarang kalian bisa buka matanya kembali. Ya, buka matanya. Gimana perasaannya? Udah ya, lebih rileks ya?
Seenggaknya kalian jadi jauh lebih fokus lah dalam belajar hari ini. Mana siang-siang ya kan, hujan pula kita. Jadi harus lebih fokus. Oke, di sini ibu punya gambar. Lihat gambarnya, ada gambar apa nih? Gambar anak lagi makan sayuran. Sayuran apa, Nak? Brokoli. Di brokoli ini ada kandungan nutrisi apa aja? Vitamin A, vitamin D, vitamin H. Oke, vitamin A ini selain ada di brokoli, dia juga terkandung pada sayuran wortel. Fungsinya untuk kesehatan mata. Itu udah kita pelajari minggu lalu ya. Nutrisi dan kandungan pada makanan. Oke. Vitamin D fungsinya untuk kesehatan tulang dan gigi. Oke. Nah, si anak ini kan memasukkan brokoli ke dalam mulutnya ya. Makanya ada proses apa tuh di situ? Proses pencernaan. Karena apa? Karena dia memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Mulut ini menjadi organ pertama dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anak, kalian juga harus selalu menjaga kesehatan organ sistem pencernaan kalian. Kenapa? Biar tetap sehat. Biar tetap proses pencernaannya itu bisa terus kalian lakukan setiap hari. Ada orang yang ketika makan sakit, ada. Karena apa? Karena lambungnya rusak. Ada yang ketika nelen sakit, ada. Karena apa? Karena kerongkongannya luka. Ada yang ketika memasukkan makanan ke mulut, mulutnya sakit, ada. Karena apa? Sariawan. Itu kan penyakit yang memang bisa timbul kalau kita nih tidak pandai menjaga kesehatan organ sistem pencernaan. Nah, jadi selain dijelaskan dalam buku IPA juga, manfaat organ kesehatan itu ada dijelaskan dalam Al-Quran. Ada pada surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal dan baik bagimu dari apa yang Allah rizkikan. Bertakwalah kamu sehingga kamu menjadi orang-orang yang beriman. Di Al-Quran dijelaskan kalau kita itu bolehnya makanan-makanan yang halal. Kalau halal udah pasti menyehatkan nggak? Menyehatkan. Bergizi nggak? Bergizi. Ada nutrisinya nggak? Ada. Kalau yang nggak halal, maaf, yang haram, nantinya akan berimbas pada tidak menyehatkan tubuh kita. Sampai sini paham? Paham. Jadi hari ini kita akan belajar sistem pencernaan. Nah, ketika kalian sudah mempelajari sistem pencernaan, diharapkan, sini ada tujuan nih, kalian dapat menjelaskan bagian-bagian organ penyusun sistem pencernaan manusia. Yang kedua, kalian dapat melakukan kegiatan bermain peran terkait proses pencernaan yang terjadi pada tubuh manusia. Jadi nanti kita akan bermain peran atau role playing activity. Kalau sudah siap kalian untuk belajar, untuk pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe role playing activity. Jadi nanti kalian berkelompok, berdiskusi, kalian bisa memilih nih, kira-kira peran apa sih yang cocok yang saya perankan? Oh, aku mau jadi mulut, Bu. Oh, silahkan. Mau jadi anus, rektum, makanan, itu bebas. Nanti kalian bisa diskusikan dengan teman-teman. Lalu yang kedua, penilaian yang Ibu lakukan di sini ada penilaian bermain peran. Bermain perannya dinilai sama Ibu. Oh, tentu. Bagaimana kalian bisa memerankan yang kalian perankan dengan baik, kata-katanya seperti apa, gestur tubuhnya seperti apa, itu nanti Ibu nilai. Dan ada penilaian sikap juga. Sikap kalian saat diskusi gimana, aktif atau tidak, itu nanti dinilai juga. Untuk latihannya, prosesnya, Ibu menggunakan quizzes. Nanti kita akan main di handphone. Bawa handphone kan? Bawa. Oke. Siap untuk materi hari ini? Siap. Kalau siap untuk materi hari ini, untuk hari ini kan Ibu udah bagi ke dalam 4 kelompok ya. Pembagian kelompok ini sudah dari minggu lalu pada saat kita melakukan asesmen diagnostik.
Jadi sekarang kalian tinggal duduk berkelompok dan memainkan perannya atau berdiskusi. Kalau siap, di sini Ibu punya video nih, Nak. Tonton dengan baik, siapkan pertanyaan kalau ada yang mau nanya. Ya, Wemby. Jaringan ini jaringan, kita lewat sini aja. Tonton baik-baik ya. Satria. Sepri, fokus dong Sepri, duduknya yang benar. Jangan risau, cikgu dah dengar semua. Jadi, kita kena keluarkan biji rambutan tu dari dalam perut Isa. Itu betul. Tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Isa. Itu betul-betul. Nah, ini dia mau masuk dalam perut Ihsan nih. Buat dengan kereta, boleh masuk dalam perut kau. Boleh. Sekarang, semua pejam mata dan bayangkan yang kita sedang jalan masuk ke dalam perut Ihsan. Pejam. Oke, ini dia masuk ke organ yang pertama. Apa nih, Nak? Mulut. Di mulut ada gigi dan lidah. Jorok Meme megang giginya si Ihsan. Tapi, kenapa gigi? Mesti Ihsan nak gosok gigi. Sekarang berada dalam perut Ihsan. Di sini, makanan yang kita makan akan dihancurkan dengan mengunyah dan terus turun ke perut. Oh, macam ni rupanya dalam mulut. Lengket. Karena dia menginjak lidah. Kayak main trampolin ya jatuhnya ya. Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ihsan. Oke. Artinya esofagus organ kedua. Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Sini. Sini sudah tumpah. Boleh main dulu, suruh. Talita, duduknya yang bener. Sakit.
makan ini besar-besar lagi. Macam ni, bila Ihsan makan, dia tak cukup punya, terus telan. Jadi makanan tak hancur. Sebab tu ke dia sakit perut, cikgu? Ya, betul. Sekarang cari biji rambutan tu. Mesti ada dalam benak. Dua, tiga, dating. Indonesia boleh jadi. Apa yang tadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih? Betul-betul. Ini tak percaya. Dah dapat biji rambutan tu. Kamu semua boleh keluar sekarang. Tapi gimana ya kita bisa keluar? Tidak. Kita sudah terperangkap dalam urusan. Jangan cemas. Kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Mudah cari. Terbawa aja. Dah jumpa. Jom. Korang perasan tak? Kena makin sikit. Betul-betul. Menaik selesai. Bahagian 3. Jangan sebut syaitu. Dia adalah asid perut. Asid perut? Ya, asid perut ini berfungsi untuk menghaluskan makanan supaya boleh diserap oleh badan. Dua, tiga, makanan kau. Habislah kita. Kita kena keluar dari sini. Mari. Kalau kau macam ni, tak payah susah-susah nak masuk dalam pokok Ihsan. Kawan-kawan, tengok! Masuk ke usus kecil cepat! Usus kecil. Waduh. Hopeless. Hopeless. Tinggi. Macam mana? Palangan dia.
Jauhlah, pedih. Aku dah tak tahan. Jangan menang. Saya tak suka. Saya tak suka. Wajahnya. Iya, panjang khusus kecil ni sama macam ketinggian bangunan 3 tingkat. Bangunnya sangat luas. Sudah keluar. Mana pula ni? Sekarang kamu berada di dalam khusus besar dan tak jauh dari pintu keluar. Sikit je lagi. Kamu mainnya senang. Dah tak ada jalan. Jalan mati. Bukan jalan mati. Cuma pintunya belum terbuka. Nah, ini mau berakhir nih proses pencernaannya. Bila Ihsan buang air besar, ayah kotor lah cikgu. Tapi itulah proses penghadaman makanan dalam tubuh manusia. Cikgu, kalau biji rambutan itu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Rasa sebab cacing dalam perut kau bercakap-cakap. Dari mulut masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar. Kemudian keluar. Oke. Sampai sini. Kalian sudah paham? Paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham dari apa yang video tampilkan ini, ada yang mau bertanya dulu nggak? Iya, apa Wembi? Di dalam lambung kita tadi kan ada asam lambung, Bu. Kalau di dalam lambung kita nggak ada asam lambung gimana? Oke. Tadi asam lambung itu yang warna hijau ya? Ya, jadi tadi di video Upin Ipin ini digambarkan bahwa ada cairan yang berwarna hijau. Nah, cairan berwarna hijau ini adalah cairan asam lambung. Apa jadinya kalau cairan asam lambung itu tidak ada dalam tubuh kita? Seperti yang dibilang oleh Cegu, cairan asam lambung itu berfungsi untuk membunuh kuman dan menyerap nutrisi. Kalau nggak ada cairan asam lambungnya, artinya tidak ada yang membunuh kuman ketika makanan masuk ke dalam tubuh kalian. Kan ketika kalian makan belum sepenuhnya itu udah bersih, ya enggak? Ya kan? Ketika kalian makan tahu di pinggir jalan, tahunya habis dihinggapin lalat, kalian kunyah makan. Kalau nggak ada asam lambungnya, itu tidak bisa membunuh kuman yang kalian bawa dari makanan itu. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, karena Ibu udah membuat kelompok, udah membagi kelompok, jadi sekarang kalian waktunya untuk diskusi kelompok. Oke.
Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok ya, yang mana setiap kelompok ini terdiri dari 8 sampai 9 orang. Nah, di sini Ibu punya materi, kalian bisa barcode materinya ini. Nanti juga di PowerPoint akan Ibu tampilkan barcode-nya. Kalian bisa barcode dan cari materinya. Setelah itu, Ibu juga ada LKPD, nanti kalian isi LKPD-nya. Isi LKPD-nya, di LKPD ada gambar-gambar organ pencernaan. Lalu di sini adalah gambar untuk kalian tempelkan di dada, nanti kalian saat kalian bermain peran. Paham? Kalian bisa memilih organ apapun itu, asal diskusikan aja dengan teman sekelompoknya ya. Nah, ini barcode-nya. Dibuka LKPD-nya. Nah, ini gambar-gambarnya, kalian pisah-pisahkan, itu masih di staples. Nah, ini barcode. Untuk barcode kalian bisa scan lewat handphone ya, Nak. Oke, waktu diskusi Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Kalian isi LKPD-nya, gampang kok. LKPD hanya menyebutkan organ sistem pencernaan apa aja, fungsinya, sama penyakit. Selebihnya kalian bisa hafalkan materi kalian untuk bermain peran. Yuk, gambarnya bisa dicopot-copotin dari situ, Nak. Ini punya kamu. Ini jadinya ditempel atau dipegang dulu? Hah? Ditempel aja deh. Ini ada. Ya, di sini di dada, bisa kan ditempel di dada pakai double tip. Iya, gitu, satu aja. Oke? Oke ya. Ini nanti kalian nanti. Ya, silakan kalian bagi. Arsa dapat apa, Sa? Mulut sama esofagus. Mulut sama esofagus. Orangnya kurang ya di sini ya? Iya, Bu. Fafia dapat apa? Oke, Raki. Itu usus besar. Oh, usus besar. Ini makanan sama saluran pencernaan? Oh, enggak, makanan aja. Oke, yang saluran pencernaan? Enggak ada. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Nanti kalau memang udah siap, tempel baru ya. Yuk, kalian isi dulu LKPD-nya. Kalian isi dulu LKPD-nya. Diisi LKPD-nya, tulisin. Enggak apa, nanti kalian tulis aja di sini ya nama kelompoknya. Terus ini tulis juga fungsi, terus jawab. Nah, ini penyakit. Oke. Nanti kalau udah siap tinggal ditempel. Udah dibagi-bagi? Udah dibagi-bagi? Oke. Yuk, semangat ya, hafalin yo. Siang-siang, mana lagi hujan. Udah dapet? Boleh. Boleh bawa catatan, kalau memang takutnya lupa silahkan, tapi hafalin dulu. Nanti kita ditempel aja di sini ya, di dada. Pakai ini aja, ada lakban. Tempel di lakban, jadi kalian bisa hai gitu, bisa berekspresi. Kalian bisa bikin catatan kecil ya, Nak, untuk menghafalnya.
Oke, waktunya 6 menit lagi. Siap-siap, apalin Ki. Alin, siap. Siap gak? Nanti kelompok 1 dulu aja. Kelompok 1 berurutan 2, 3, 4. Boleh dicatat silahkan. Buka aja HP-nya. Kamu kelompok ini kelompok berapa? 4 ya? Ya udah. Kelompok 4 ya terakhir. Bikin catatan aja Malda. Bikin catatan gak apa, catatan kecil gak apa, takut lupa. Ininya ditempel boleh? Ininya tempel di sini ya. Tempel di sini di dada gini. Jadi nggak megang-megangin, yuk lebih rapi. Tarik cabut aja kertasnya. Kertas kecilnya kalian bisa pegang di tangan kalian gak apa-apa. Ini lakban. Udah, sini pinjam lakbannya. Nah, nanti kalian tempel pakai lakban di sini nanti begini ya. Gini, tempel pakai lakban di sini. Oke? Di sini ya. Empat menit lagi. Sini Bu bantu. Dibagi 2. Nih. Tempel. Satria butuh berapa ininya? Iya. Kertasnya dipegang aja, nggak apa cakak. Tempel. Misalnya nggak apa, pegang aja. Iya, boleh. Tapi apalin? Oh, makanya apalin karena. Ya udah. Buat di sini kan Bu, Iya. Oke. di atasnya aja Bu. Di atasnya aja, yang penting nempel ya. Nih barcode yang di PowerPoint. Kalian udah ada barcode-nya masing-masing kan? Udah bisa kan scan-nya? Ditempel di sini. Gini nih. Maaf Ki, bener Ki? Kebalik. Lah bener Ki. Bawahan dikit. Bawahan. Nah gitu. Ya. Ada di ujungnya. Kesini nggak penting. Iya iyalah. Ada apanya? Yang nggak begitu. Full. Nih tempel yuk di dada.
Mending nanti gimana? Hmm? Lihat aja. Pegang lah apa. Ini Bu. Nih, Malda ditempel, ada yang tempel. Salin Pip, apalin. Tahu nggak? Buku. Lupa itu kan sifatnya manusia. Ini ya. Iya. Enzim siapa enzim? Saya Bu. Enzim. Berarti nanti enzim adanya habis mulut, masuk enzim gitu ya. Terus habis lambung ya, lambung masuk enzim. Jangan lupa habis usus halus masuk enzim. Berarti teman-temannya yang mulut jangan langsung ke esofagus, ke enzim dulu. Kayaknya waktunya udah habis deh. Oke, pas banget waktunya udah habis. Time is over. Waktunya udah habis. Sudah siap? Siap. Udah siap? Siap. Tapi karena ibu lihat pada tegang banget, kayaknya deg-degan mau bermain peran. Ibu mau ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya gampang. Jadi ibu punya pensil di sini. Ibu punya pensil di sini. Nanti tiap kelompok akan ibu bagi 4 pensil. Ibu akan menyebutkan paha. Kalau ibu bilang paha, kalian pegang paha. Kalau ibu bilang pala, kalian pegang pala. Ibu bilang perut, kalian pegang perut. Kalau ibu bilang pulpen, kalian ambil pulpen. Pensil, maaf. Kalau ibu bilang pensil, kalian ambil pensil. Paham? Paham dong, 4-4. Itu pensilnya satu lagi, Dika. Nah. Pakai itu satu. Pakai pensil ini. Ya, terima kasih. Nih, pakai ini ya, Nak. Bagi-bagi di tengah. Nah, geser-geserin. Dah, oke. 4 ya. Sip. Ada 4 nih, ada 4. Pensilnya ada 4. Nah, oke. Udah? Siap? Siap nggak? Siap. Kalau siap, konsentrasi. Ulang, belum kompak. Konsentrasi. Oke. Perut. Perut. Paha. Pala. Paha. Pensil. Siapa yang kalah cepat? Kalah ya? Siapa lagi? Kak Mita. Ilpan. Oh, Ilfan nggak dapat juga. Cepet banget sih Rizky tangan ya. Oke. Yang nggak dapat siapa kelompok ini? Pensil, Wem. Kamu nggak dapat. Lagi ya? Lagi ya? Pokoknya 4. Ayo taruh lagi di atas meja. Oke, taruh lagi atas meja. Dah. Konsentrasi. Paha. Paha. Perut. Geserin dong. Masa begini? Pino nih kerjaannya. Paha. Perut. Perut. Sabar Ki. Perut. Pala. Pala. Sepri. Perut. Paha. Pensil. Enggak. Putri ayo lagi kami. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ice breaking ini bikin kalian lebih rileks. Jadi biar nggak tegang banget. Udah siap buat maju berkelompok? Siap. Kalau siap, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 akan maju di sini ya. 1 bikin kayak begini. Set. Nanti tiap yang menjelaskan kalian maju ke depan 1 langkah. Oke? Oke, kelompok 1 silakan maju. Yuk, posisinya. Geseran sini lagi. Oke, geser lagi Satria. Geser. Sip. Geser lagi. Angel. Oke. Geser lagi.
Geser. Sip. Oke, geser lagi Talita. Udah. Oke. Anak-anak, kalau ada temennya yang lagi bermain peran, mulutnya dikunci dulu. Biasakan kita hormatin teman kita yang lagi bicara. Siap ya? Siap. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan peran-peranan kami dalam sistem pencernaan. Halo, aku adalah sistem pencernaan. Aku adalah serangkaian organ tubuh yang berfungsi untuk menyerap makanan, mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Aku memiliki 7 bagian, yaitu mulut, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Organ pertama aku adalah mulut, tetapi mulut membutuhkan makanan untuk melakukan sistem pencernaan. Halo, aku makanan. Aku di makanan yang saya sehari. Aku memiliki banyak protein sebanyak 30 gram, kalori sebanyak karbohidrat sebanyak 60 gram, kalori sebanyak 20 gram, dan lemak sebanyak 67 gram. Dan aku juga memiliki vitamin, ada 13 jenis makanan. Aku juga memiliki fungsi lah, yaitu untuk sumber energi dalam tubuh manusia dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Saya memiliki banyak yang dalam mulut. Oke. Maju mulut. Halo, aku mulut. Aku organ pertama dalam sistem pencernaan. Aku berfungsi untuk mengunyah, menelan, mencerna makanan serta minuman. Aku memiliki 2 sistem pencernaan, yaitu sistem pencernaan mekanik dan sistem pencernaan kimiawi. Sistem pencernaan mekanik mengunyah makanan menggunakan gigi. Sistem pencernaan kimiawi dengan mudah menghasilkan air liur yang mengandung enzim binarit untuk memecah baki dalam makanan ke dalam mulut saat mengunyah makanan. Setelah dikunyah, makanan masuk ke dalam esofagus. Suara kencengin. Halo, aku Anjir. Aku berfungsi untuk memecahkan molekul-molekul pada makanan yang berukuran besar jadi lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Pada mulut ada akula dengan nama enzim amilase atau protease. Enzim amilase berfungsi untuk memecahkan karbohidrat dan zat pasti menjadi glukosa atau gula. Oke, lanjut. Esofagus. Halo, aku esofagus. Badan bisa disebut dengan kerongkongan. Aku berfungsi sebagai membawa makanan yang sudah dihaluskan di mulut menuju ke lambung. Aku memiliki panjang sekitaran 20 sampai 25 cm. Aku memiliki 5 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, eksterna, dan nukleasi dan serosa. Kalau saya lambung, organ paling penting dalam pencernaan manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyimpan makanan, dan mendorong makanan melalui usus halus. Lambung mencerna makanan dengan mengeluarkan enzim dan mengaduk makanan melalui gerakan otot lambung. Proses ini dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh otot lambung yang menghancurkan makanan menjadi lebih kecil dan halus. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh asam lambung, enzim pencernaan, dan hormon pencernaan. Lambung menyimpan makanan yang masuk melalui kerongkongan secara sementara, yaitu sekitar 2 jam. Kemudian lambung mendorong makanan yang telah selesai diolah ke dalam usus halus. Halo, aku adalah usus halus. Fungsi aku adalah memecah dan menyerap nutrisi makanan. Nutrisi yang terserap digunakan untuk perbaikan sel dan pemeliharaan organ jaringan tubuh. Aku memiliki panjang 3-5 meter dan diameter 2,5 cm. Aku memiliki 3 bagian, yaitu duodenum, usus dua jari, duodenum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Duodenum berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna melalui pylorus. Duodenum berfungsi untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Sementara ileum berfungsi untuk melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah dan sisanya didorong melalui usus besar. Hai, aku enzim. Suara yang kenceng, Neng. Aku juga ada di usus halus loh, dengan nama enzim fruktase yang berfungsi mengubah fruktosa menjadi glukosa dan fruktosa dan peptidase untuk mengubah peptidasa menjadi asam amino. Asam amino. Udah, lanjut. Usus besar. Halo, aku adalah usus besar. Aku adalah bagian dari sistem pencernaan yang terdapat
terletak antara usus kecil dan anus. Organ ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu kolon, rektum, dan anus. Aku adalah sistem pencernaan yang berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang dapat tercerna oleh tubuh. Dan aku juga berperan dalam membentuk dan mengeluarkan fes atau kotoran. Feses. Di dalam usus halus terdapat bakteri. Bakteri ini dapat membantu sistem pencernaan. Bakteri ini dapat mencerna sisa makanan yang tidak dapat tercerna oleh tubuh dan menghasilkan nutrisi berupa vitamin K dan asam lemak sampai tetes. Nutrisi ini kemudian terserap oleh tubuh melalui dinding usus besar. Oke, terakhir. Aku rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh dengan panjang 12 hingga 15 cm. Terus? Feses sebelum dikeluarkan dari feses. Yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh dengan panjang sekitar 12 hingga 15 cm yang menghubungkan usus besar dan anus atau lubang akhir untuk mengeluarkan feses. Dah. Jadi itulah serangkaian mekanisme yang biasa terjadi di dalam tubuh kalian. Semoga kalian selalu menjaga kami agar kami tidak terkena penyakit. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah buat kelompok 1. Bagus banget. Nah, nanti suaranya kencengin lagi ya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Silakan Arsa. Caka. Geseran sini Zalfa. Enggak muat temennya. Sini geser lagi. Oke. Ini di mana? Geser lagi, geser posisinya, geseran Caka. Kamu paling pojok. Dah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita dari kelompok 2 akan memainkan peran tentang sistem pencernaan. Halo, saya makanan. Ibu ini. Iya, lanjutin nggak apa-apa. Halo, saya makanan. Perjalanan kita dimulai dari manusia yang memasuki ruang makannya. Dia membuka kotak makannya yang berisi yogurt dan sandwich. Dia mulai meminum yogurtnya. Dan sekarang giliran aku yang masuk ke dalam mulut. Halo guys, aku mulut. Aku menjadi organ pertama yang memproses makanan sebelum diteruskan ke sistem pencernaan lainnya. Aku memiliki beberapa bagian loh. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut adalah tempat pertama makanan diproses. Yang kedua, gigi dan gusi. Gigi untuk merobek dan mengunyah makanan. Dan gusi untuk penahan gigi. Yang ketiga adalah lidah. Lidah merupakan peran penting dalam menelan dan mengunyah makanan. Aku juga punya beberapa fungsinya loh. Yang pertama, proses pencernaan. Di dalam mulut ada yang namanya enzim petialin atau amilase. Berfungsi untuk mempelancar pencernaan makanan. Yang kedua, berkomunikasi. Mulut juga berfungsi sebagai alat komunikasi atau berbicara. Yang ketiga adalah pengecapan. Mulut juga berfungsi sebagai alat pengecap. Ini karena permukaan lidah memiliki tas tembus untuk menghubungkan resepsi rasa ke otak. Hai semuanya, aku enzim. Aku berfungsi untuk memecah molekul-molekul makanan menjadi kecil agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Pada mulut ada aku loh dengan nama enzim amilase atau enzim petialin. Enzim amilase berfungsi untuk memecah karbohidrat atau lemak mati menjadi glukosa atau glukosa. Halo, aku esofagus. Fungsi kerongkongan sangat penting dalam sistem pencernaan. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan ke lambung.
Kerongkongan diketahui memiliki panjang sekitar 20 cm sampai dengan 21 cm. Mulai dari trakea dan memanjang sampai bagian atas lambung. Adanya kerongkongan akan mempermudah kita dalam menelan makanan. Maka dari itu, jika organ ini mengalami gangguan, maka kita akan cenderung sulit untuk menelan makanan. Di dalam esofagus terdapat gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan otot yang terjadi secara berulang-ulang. Saluran pencernaan untuk membantu mendorong makanan dan mulut hingga ke anus. Lanjut. Halo, aku lambung. Aku adalah organ penting dalam proses pencernaan manusia. Aku berfungsi untuk mencerna makanan, menyimpan makanan, dan mendorong makanan ke perut halus. Di dalam lambung, pencernaan dibagi menjadi dua, pencernaan secara mekanik dan kimia. Halo, ketemu lagi dengan aku, enzim. Aku juga ada pada lambung loh. Pada lambung aku bernama enzim pepsin, renin, dan HCl. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi protein susu, dan HCl berfungsi untuk menghancurkan bakteri atau virus. Halo, aku usus halus. Aku merupakan organ dalam yang memiliki banyak peranan dalam sistem pencernaan manusia. Aku berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi makanan. Aku juga dibagi melalui dua proses, yaitu proses mekanis dan kimiawi. Aku juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Kita ketemu lagi nih. Aku juga ada di usus halus loh, dengan nama enzim sukrase yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dan peptidase untuk mengubah polipeptida menjadi asam amino. Usus besar adalah organ tubuh yang menjadi bagian akhir dari saluran pencernaan. Usus besar fungsinya adalah menyerap vitamin dan cairan dari timus sebelum membentuk Feses. Oke. Terakhir Caka. Hai, aku rektum. Aku adalah organ penghubung usus besar dengan anus. Panjangku sekitar 12 cm. Sekitar 12 cm. Tugasku adalah menjadi tempat penampungan sementara feses sebelum dibuang ke anus. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus yang meriah buat kelompok 2. Keren dia. Ya, hai. Ketemu lagi dengan aku. Gitu. Kelompok 3 siap, maju. Rada merapat ke sini ya. Rada merapat ke sini ya. Sini, rada merapat ke sini. Pertama mana? Mulut. Geser, Van. Lagi. Sip, dah, yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memerankan role playing activity saluran sistem pencernaan. Halo, aku adalah mulut. Aku adalah bagian awal dari saluran sistem pencernaan. Aku berfungsi untuk mengunyah, meminum, dan menelan makanan ataupun minuman. Aku memiliki dua sistem pencernaan, yaitu sistem pencernaan secara mekanis dan sistem pencernaan secara kimiawi. Sistem pencernaan secara mekanis adalah di mana saat kita mengunyah makanan menggunakan gigi-gigi kita. Dan sistem pencernaan secara kimiawi adalah kelenjar ludah yang menghasilkan air liur yang mengandung enzim phthalate yang membantu memecah hati di dalam makanan. Setelah makanan dikunyah, makanan akan jatuh ke dalam esofagus. Halo, aku enzim. Aku berfungsi untuk memecah molekul-molekul makanan yang berukuran besar menjadi lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Pada mulut ada aku loh dengan nama enzim amilase atau peptidase. Enzim amilase berfungsi
berfungsi untuk memecah karbohidrat atau zat pati menjadi glukosa atau gula. Halo, aku adalah esofagus atau gel kerongkongan. Aku adalah tabung obat yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Panjangku sekitar 23 hingga 30 cm. Fungsi utamaku adalah mengangkut makanan dari mulut hingga ke lambung menggunakan gerakan peristaltik. Aku memiliki dua sphincter, yaitu sphincter esofagus atas yaitu US dan bawah adalah les yang mengatur aliran makanan dan mencegah refluksi asam lambung. Halo, perkenalkan, aku lambung. Aku adalah organ penting dalam proses pencernaan. Yang berbentuk seperti huruf J yang terletak di sisi kiri atas perut. Fungsi utamaku adalah menyimpan makanan dan memecahnya dengan enzim dan asam, serta mengirimkan makanan ke usus halus. Proses pencernaan di lambung dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Dan aku juga menghasilkan zat yang bernama pepsin yang siap diserap oleh usus halus. Aku terdiri dari 5 bagian, yaitu kardiak, fundus, badan lambung, antrum, dan pylorus. Masing-masing dari 5 bagian tersebut memiliki peran pentingnya dalam proses pencernaannya masing-masing. Hai, ketemu lagi dengan aku. Aku juga ada pada lambung loh. Pada lambung aku bernama enzim pepsin, renin, dan HCl. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton dan renin berfungsi mengubah kasenogen menjadi protein susu, dan HCl berfungsi untuk menghancurkan bakteri atau virus yang tertinggal dalam makanan. Halo semuanya, kenalin aku usus halus. Aku adalah organ keempat dari organ sistem pencernaan. Aku sendiri terdiri dari 3 bagian loh, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Aku adalah salah satu bagian sistem pencernaan paling berperan aktif. Salah satunya adalah memecah dan menyerap nutrisi dan gizi makanan atau minuman yang berada di lambung untuk didorong ke usus besar dengan bantuan enzim dan sedikit gerakan gelombang relaksasi otot halus dan dinding halus. Oke, usus besar. Aku sebesar bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi memeriksa makanan menjadi fresh dan mendorong proses membuang air besar. Fungsi saya adalah menyerap vitamin dan cairan membentuk fresh membuat antibodi dan mencegah terjadinya infeksi. Oke, feses ya, Nak. Hai, aku rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berbentuk menyerupai rufes. Rektum berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari anus. Setelah feses meleleh, bodi akan sampai ke anus. Anus adalah bagian saluran bagian bawah yang berfungsi untuk membuang kotoran dan mengatur keluarnya feses. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus yang meriah buat kelompok 3. Ya, kelompok terakhir ya. Yang makanan sama sistem siapa? Malda. Malda sepatunya mana? Sepatuku di kelas sana, Bu. Kelihatan. Geseran rapat. Oke. Profib siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proses sistem pencernaan. Sistem pencernaan memiliki organ-organ yang akan membantu proses pencernaan pada tubuh. Organ-organnya ada mulut, enzim, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus Perhatikan Raki. atau rektum. Sebelum itu, pastinya harus ada makanan dong untuk proses pencernaan kita. Halo, aku makanan. Aku biasa dimakan 3 kali dalam sehari. Aku memiliki banyak nutrisi seperti lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan sebagainya. Udah dulu ya, aku mau masuk ke dalam mulut. Halo, aku mulut. Aku menjadi organ pertama yang memproses makanan loh. Fungsi aku dapat mengunyah makanan agar lebih mudah untuk diproses. Hai, aku enzim. Aku berfungsi untuk memecah molekul-molekul makanan yang berukuran besar menjadi lebih kecil agar dapat diserap oleh tubuh dengan mudah. Pada mulut, aku juga jadi enzim
yang bernama amilase atau metiamid. Enzim amilase berfungsi untuk memecah karbohidrat atau zat bakteri menjadi glukosa atau gula. Hai, aku adalah esofagus atau yang biasa kalian sebut adalah kerongkongan yang sangat penting dalam sistem pencernaan. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan tenggorokan ke lambung. Aku memiliki panjang sekitar 20 sampai 21 cm. Mulai dari trakea dan memanjang sampai bagian atas lambung. Adanya kerongkongan akan mempermudah kalian untuk menelan makanan. Maka dari itu, jika aku rusak atau mengalami gangguan, kalian akan cenderung susah untuk menelan makanan. Di dalam esofagus terdapat gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan otot yang terjadi secara berulang-ulang di dinding saluran pencernaan untuk membantu mendorong makanan dari mulut hingga paru. Halo, aku lambung. Lambung adalah organ penting dalam pencernaan manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyimpan makanan, dan mendorong makanan. Lambung juga berfungsi untuk mencerna makanan dengan mengeluarkan enzim dan mengaduk makanan dengan gerakan otot lambung. Proses pencernaan di lambung terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh otot lambung yang menghancurkan makanan menjadi lebih kecil dan halus. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh asam lambung, enzim pencernaan, dan hormon pencernaan. Lambung menyimpan makanan yang masuk melalui kerongkongan secara sementara, yaitu sekitar 2 jam. Kemudian lambung mendorong makanan yang telah selesai diolah ke dalam usus halus. Oke, lanjut enzim. Hai, ketemu lagi nih sama aku. Aku juga ada loh pada lambung. Pada lambung, aku bernama enzim pensin, renin, dan HCl. Pensin berfungsi Pepsin. Berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi untuk mengubah plasmodium menjadi protein susu. Dan HCl berfungsi untuk menghancurkan bakteri atau virus yang tertinggal dalam makanan. Oke, usus kecil ya? Usus halus adalah fungsi usus halus adalah memecah dan menyerap fungsi makanan dan minuman nutrisi yang terserap digunakan untuk perbaikan sel dan pemeliharaan organ jaringan tubuh. Usus memiliki panjang 3-5 meter dan diameter 2-2,5 cm. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Duodenum berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna melalui dilorus. Jejunum berfungsi untuk Suaranya yang kencang gula, asam amino, dan asam lemak. Ileum berfungsi untuk melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah dan sisanya didorong ke usus besar. Ketemu lagi nih kita. Aku juga ada loh pada usus halus. Pada usus halus dengan nama spes yang berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dan fatidase untuk mengubah poletida menjadi asam amino. Halo, aku usus besar. Yang kencang, Wemby. Halo, aku usus besar. Aku adalah salah satu organ di dalam sistem pencernaan. Aku memiliki panjang sekitar 3,5 meter dan diameter sekitar 7,5 cm. Aku Keselak, Wemby. Aku berfungsi untuk menyerap cairan Nggak dan apa-apa. elektrolit di dalam makanan. Aku juga berperan dalam membentuk dan mengeluarkan feses. Di dalam aku juga terdapat bakteri yang membantu untuk mengeluarkan nutrisi seperti vitamin K dan asam lemak rantai pendek. Fokus. Kemudian nutrisi tersebut akan diserap kembali oleh dinding di usus besar. Halo, aku Reko. Aku adalah bagian akhir dari usus besar yang membentuk berupa uropes. Aku berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Setelah feses melewati aku, dia akan sampai ke anus. Anus adalah saluran bagian bawah yang berfungsi untuk membuang kotoran mengatur keluarnya feses. Sekian dari kelompok kami penjelasan sistem pencernaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok terakhir dong. Wemby sampai kesolak nggak tuh? Oke, minum. Oke anak-anak.
Oke anak-anak, karena tadi kita udah presentasi, sekarang Ibu mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah sistem pencernaan ini memiliki 7 organ kurang lebih. Organ yang pertama itu adalah mulut. Oke, Arsa, organ pertama adalah mulut yang tadi dibahas sama Arsa. Di mulut, dia terjadi 2 proses pencernaan. Apa aja tuh? Mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik itu proses penghancuran makanan, dikunyah ya. Lalu kimiawi itu dibantu oleh enzim pencernaan. Nama enzimnya apa? Enzim petialin atau enzim amilase. Lalu makanan masuk ke dalam esofagus. Esofagus ini hanya tempat berjalannya makanan aja, nak. Esofagus ada gerakan apa namanya? Peristaltik, gerakan mendorong lobus makanan masuk ke dalam lambung. Oke, sampai lambung. Ada berapa enzim tadi? 3. Enzim pertama pepsin, kedua renin, ketiga HCl. HCl berfungsi untuk membunuh kuman dan penyakit. Di lambung juga terjadi 2 proses pencernaan, mekanik sama kimiawi. Lalu makanan jalan lagi ke dalam usus halus. Di usus halus ada 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Ileum ini adalah usus penyerapan. Jadi makanan ini diserapnya di usus penyerapan atau ileum ini. Lalu makanan yang sudah tidak bisa diserap lagi nutrisinya, dia akan berjalan ke usus besar. Di usus besar ada bakteri. Tadi disebutin tuh sama temennya, nama bakterinya adalah bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan makanan. Makanya feses kalian bau kan? Karena apa? Kalian udah dibusukin sama bakteri tadi. Lalu ke terakhir adalah rektum ya, sama anus ya. Itu adalah tempat penyampungan feses sama berjalannya anus. Oke, kalau udah ada kesimpulan, ada yang ditanyakan nggak? Oh, Talita. Bagaimana jika di dalam tubuh kita tidak ada usus halus? Oke, bagaimana kalau dalam tubuh kita tidak ada usus halus? Ada yang mau menjawab? Bisa menjawabnya? Silahkan tanya. Jadi kalau nggak ada usus halus di tubuh kita, nutrisi yang terdapat dari makanan tidak bisa mengendap ke seluruh tubuh. Oke, jadi kalau nggak ada usus halus, nutrisinya nggak bisa keserap ya dalam tubuh, gitu. Sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Enggak ya? Kalau enggak, Ibu mau refleksi nih. Menurut kalian, apa sih perasaan kalian setelah kalian mengikuti proses pembelajaran pada hari ini? Ada yang mau berbicara? Silahkan Satria. Menurut saya pembelajaran hari ini tuh menyenangkan banget, Bu, karena ada ice breaking. Dan tadi kita nonton video, Bu. Ya. Itu membuat saya seolah-olah masuk ke dalam dunia tuh, Bu. Terus? Jadi kan juga bermain peran. Nah, di dalam main peran itu kita juga mudah, Bu, mengenali sistem pencernaan, Bu. Jadi mudah, Bu, belajar. Oke, jadi lebih menyenangkan ya? Oke, kalau memang lebih menyenangkan berarti masuk tuh proses pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu mau melakukan evaluasi. Evaluasinya ini dengan kuisis. Kalian bisa buka handphone kalian masing-masing. Buka. Ibu share udah di link. Oke, buka. Udah ada linknya kan? Udah. Nanti tinggal klik start aja ya. Coba buka dulu. Nah, ini udah mulai masuk nih. Udah kan ya? Masih loading? Oke, yuk kita start ya. Tuh udah mulai masuk tuh Sarafina, kayak Mita. Yuk. Yang belum masuk, ini ada kodenya 625970. Coba mainin aja. Mulai. Widih. Kayak Mita.
Ayo Zalfa semangat. 625 970 yang belum masuk, Nak. Wow. Udah coba. Dah, yuk. Ki, coba Ki. Melek. Tunggu aja. Ini bisa, bisa. Bisa, Bu. Belum, Bu. Coba dia. Iya. Abi, Widih. Semangat, Bi. Abi, Satria. Widih, Wembi. Abi lagi. Kaemita, Fabio. Anak baik siapa ini? Oh, Caka. Kanyasta, Zalfa. Widih, Abi memimpin, Abi. Semangat, Bi. Ayo yang belum, Wembi. Apakah Wembi bisa menyusul Abi? Ini kita post tes ya. Abi udah, Bi? Udah, Abi di 8.000. Fabio menyusul. Wih, Satria 9.000. Wuhui. Ini belum tentu nih Fabio nih. Kali aja Fabio. Diva, semangat Diva. Semangat Zalfa. Oke, Fabio sama Satria sama. Skornya sama. Ini dia mendapat skor paling gede. Udah ya. Udah ya. Oke. Udah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa yang betul semua itu adalah Fabio, Satria, Abi. Ini hanya sebuah post tes ya. Post tes itu adalah evaluasi setelah proses pembelajaran. Proses pembelajaran kalian tuh gimana sih hasilnya gitu. Ternyata alhamdulillah sudah maksimal semua. Oke. Oke. Kalau sudah, Ibu mau memberikan tugas untuk minggu depan. Tugas untuk minggu depannya adalah kalian belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Bagian-bagian sistem peredaran darah pada manusia, alat-alatnya apa aja. Nanti minggu depan kita akan belajar materi yang sistem peredaran darah pada manusia ya. Oke, sampai sini kalau tidak ada yang tanyakan, cukup sekian dari Ibu. Pembelajaran kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Vio pertama, Satria kedua, Abi ketiga. Beri aplaus buat teman kalian, tiga-tiganya. Udah, kalian bisa rapikan bukunya. Jangan lupa berdoa ya. Doa ya, jangan lupa berdoa ya. Yuk doa dulu yuk. Yuk rapiin bukunya, kita doa dulu. Tadi pensil Ibu dikumpulin nak, pensilnya nak. Jangan hilang. Rapiin semua bukunya, masukin ke dalam tas. Oh sisa 2. Yuk, rapiin bukunya. Ayo. Udah, kertasnya masukin ke dalam. Kertasnya masukin. Sa, udah yuk pimpin doa, Sa. Raki duduk yang rapih, Ki. Dah, yuk. Ki, Raki. Sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, selanjutnya dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai.
Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.